Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Oke, untuk tidak berapa lama mari kita gaskun. Saya nggak mau terpecah belah ini orang di utara dengan orang yang tidak tahu persoalan tentang Tangerang utaranya. Saya inginnya kondusif gitu. Ya, cuman harapan saya ini kita ngobrol bareng, duduk bareng, kita pecahkan masalah dan sampai libur ada masalah. Yang saya pikirkan bagaimana nasib masyarakat yang ada di Tangerang Utara yang sudah kerja itu bukan 1.000 2.000 puluhan ribu. Ini kan kita harus pikirnya adalah kemanusiaan. Nah, persoalan nanti tentang saya itu gimana, ini nggak ada hubungannya sebenarnya dengan PI. Nah, bicara misalnya tadi ada orang para kepala desa tangan kanan, investor dan sebagainya, bukan tangan kanan. Kepala desa itu adalah sebagai pelayan. Pemerintahan kecil negara ini kan desa. Sebagai pelayan ya bosku ya. Sebagai pelayan nggak tuh? Jadi bukan kepala desa adalah antek-antek si A si B, enggak lah, enggak mungkin. Ya, pelayanan. Ya, pembangunan ini adalah sesungguhnya bagaimana jumlah tenaga kerja yang puluhan ribu yang ada di utara mau dikemanakan beliau. Nah, ini bicara kemanusiaan, ya, baik orang Tangerang yang ada di utara di sana maupun orang Jakarta Utara yang ada di sana. Harapan saya berdoa kepada para senioritas, pengamat-pengamat nasional, yuk kita duduk bareng, kita urung rempuk, cari solusi terbaik. Kita masing-masing punya keadilan soalnya. Kita harus punya keadilan ini, kata Bapak Kepala Desa yang mengadu ke Said Didu ini. Duduk bareng di meja, selesai kerja musyawarah, selesaikan musyawarah. Saya tidak ada dan tidak ada kepentingan PIK 2 mengatur-ngatur, saya tidak ada. Saya menghargai. Ada yang percaya dengan Bapak Kepala Desa ini? Komen di bawah ya bosku. Saya di adalah tokoh nasional. Ya kalau memang beliau pada waktu itu datang ke tempat kami melalui tokoh masyarakat, melalui kepala, saya terima aja, nggak ada tanggapan apa, karena dia juga sama orang Indonesia, ya. Jadi kita tidak pilih-pilih. Ya kalau kita tergantung bagaimana mediasinya, ya. Karena kita ingin menyampaikan bahwa kami itu pengen dapat keadilan, Pak. Sebenarnya itu kita melaporkan itu tujuannya adalah agar supaya masyarakat itu percaya dengan kepala desa yang bertugas. Yang namanya pelayanan, Pak, suratnya sudah selesai berdua, ya udah kita ngapain? Tantangan kan? Ya, kita kan nggak bisa maksa. Nanti sebagai orang utara ikut bertanggung jawab. Ya sebelum orang lain, orang mana-mana kan ya kita dulu dong yang kerjain, benar begitu. Kita satu contoh pengembangan PIK dari PIK 1. PIK 1 ternyata selesai, tidak ada masalah, tidak jadi negara itu. Ya Bang ya, karena isunya di PIK 2 itu luar biasa. Saya sendiri yang lapor, banyak Pak. Ya pada waktu itu. Pertama dari lembaga-lembaga ada 5 orang, Ormas ada 6 orang kalau nggak salah. Semua lembaga melaporkan dengan ada statementnya Bapak saya itu brutal. Kami itu pemerintah desa dipilih oleh rakyat melayani masyarakat kan. Masa kita pilih kaki tangannya PIK 2? Nggak mungkin seperti itu. PIK 2 itu nggak ada urusan dengan pelaporan saya, tidak ada, sama sekali tidak ada. Iya, ada yang percaya bosku? Komen di bawah ya. Itu dia mengada-ada. Jadi kenapa mengada-ada? Karena beliau tidak membuktikan orang yang mana dipaksa, orang yang mana digusur dengan secara paksa, diusir dengan kepala desa. Tidak ada. Saya tahu Bu, ketika ada pemerintah pasal ini begitu, kayaknya memecah belah Bu. Jadi sekarang ini kepala desa dengan masyarakatnya selalu dirugikan dan tidak ada kepercayaan dengan kepala desa. Dampak dari pemerintahan yang tidak baik. Itu karena Bapak melaporkan Pak Said Didu. Pak Said Didu itu lagi memperjuangkan hak tanah rakyat, Pak. Kan kasihan Bu nasib kepala desa. Kita berjuang dipilih oleh masyarakat dan untuk melayani masyarakat. Ternyata dengan adanya pemerintah seperti itu dirugikan sekali saya sebagai pemerintah yang ada di wilayah Tangerang Utara. Ia bukan orang Banten, melainkan dari Sulawesi Selatan. Pemilik akun, pemilik suara, plongos ya. Emangnya kenapa kalau Pak Said Didu orang Sulawesi peduli terhadap rakyat Banten? Masalahnya di mana? Itu kan bentuk nasionalisme namanya. Iya. Versi gue rakyat Banten, lu siapa? Buzzer plongo. Mulai framing panik sama Pak Said Didu. Justru yang harus dipertanyakan itu adalah sikap rakyat Banten yang ngejubleg, yang tidak peduli terhadap rakyat Banten. Itu yang harus dipertanyakan. Apalagi tuh yang selalu ngaku-ngaku Duria Maulana Hasanuddin Banten, Duria Maulana Hasanuddin Banten, tapi ngejublek nggak ada pedulinya. Iya. Takut posisinya terancam, takut nggak bisa makan. Itu tuh yang layak dipertanyakan. Pak Said Didu,
dari manapun suku Anda, ras Anda, rakyat Banten bersama Pak Said Didu. Sebagaimana kami rakyat Banten boleh punya peduli terhadap saudara saya yang dari Kalimantan, seperti kejadian insiden kemarin itu loh. Ya boleh rakyat Banten punya kepedulian. Rakyat Banten boleh peduli terhadap Rempang. Emangnya kenapa orang Sulawesi punya kepedulian terhadap rakyat Banten? Masalahnya di mana? Plongok si ada serbazer. Dan apalagi Makassar dengan Banten. Banyak durian Maulana Hasanuddin yang ada di Makassar, yang ada di Sulawesi. Plongok sia bazar plongok. Somplak sia. Ada wilayah yang pemerintah sudah nggak ada. Kita dengarkan ini bosku ya. Nah, ini simak cermati bagus-bagus ya. Ini dari Pak Said Didu ya, pahlawan kita ya bosku. Itu adalah wilayah PSN PIK 2. Wilayah PSN PIK 2 itu kan ditulis hanya 1.700 hektar menjadi 2.800. Tapi faktanya semua wilayah di 9 kecamatan itu terpampang semua PIK 2. Bukan wilayah yang disebutkan. Nah, 9 kecamatan tuh mulai dari Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, Mauk, Sukajadi, Kemiri, Kronjo, Mekar Baru. Itu 8 kecamatan adalah Kabupaten Tangerang. Tambah kampungnya Ma'ruf Amin itu Tanara, itu masuk, tapi Ma'ruf Amin pun diam. Wah, kampung Bapak Ma'ruf Amin pun kena libas juga bosku. Wah, kacau ini. Sekelas wakil presiden aja kena libas. Coba bayangkan seorang wakil presiden kampungnya mau digusur rakyatnya, dia diam. Berarti siapa yang di atasnya? Clear sekali. Kampungnya Ma'ruf Amin, Tanara itu, saya kemarin ke sana, itu ditawar hanya Rp30.000 per meter. Sawah tambak, itu kampungnya Ma'ruf Amin. Bapak dan Ibu bisa bayangkan sebangsa dan setanah air, kampung wakil presiden tidak bisa berteriak melawan oligarki. Itu praktik. Jadi, nah, orang boleh menyatakan ada pengacara besar misalkan Said Didu bohong, saya punya rekamannya semua itu. Jadi jangan menganggap saya bohong. Ada menyatakan bahwa itu transaksi, saya punya rekamannya, orang ini transaksi di kantor pengembang, bukan di lapangan. Notaris mereka sekarang ada di kampung-kampung mutar-mutar. Ya, notaris diturunkan ke kampung-kampung dengan menawar tanah sekarang di Kronjo itu Rp52.000, Rp2.000 untuk desa, Rp10.000 untuk maklar. Berarti artinya gini bosku, ini PIK ini ya, PIK ini membeli sebuah tanah yang begitu besar. Setelah itu dijualnya dia cerecer gitu bosku. Wah, enak kali ya tinggal di sebuah negara, dibeli tanah karena kita punya uang banyak, kita beli banyak-banyak aja gitu loh. Siapa itu kita cerecer dengan harga suka-suka kita bosku. Boleh begitu bernegara ini bosku. Komen di bawah ya bosku. 40. Bapak makan es krim di PIK 2 Rp100.000. Sekali makan es krim 2 meter tanah. Kurang zalim apa kita? Menangis saya. Itu fak. Inilah praktek oligarki yang paling sempurna dan tertutup. Tertutup. Yang menariknya, karena saya membela rakyatnya, Ketua APDSI melaporkan saya ke polisi. Ini negara apa? Aparat melaporkan rakyat yang membela rakyatnya. Ini negaraku. Bapak saya perintis kemerdekaan. Berarti Bapak Said Didu ini punya bapak perintis kemerdekaan. Perlu digarisbawahi ya. Ternyata Bapak Said Didu ini anak pahlawan ya bosku ya. Ya, anak pahlawan ini Bapak Said Didu. Jadi saya melihat perjuangan dia negaraku begitu. Nah, aturan apa sih yang menyebabkan Pak Amsari itu mereka? Saya bapak-bapak ahli teori saya nanti kita kaji. Satu yang dilakukan itu adalah dia menetapkan wilayah itu sebagai lokasi yang seakan-akan hanya pengembang PIK 2 yang boleh beli. Itu oleh Pemda. Oke? Akhirnya tidak boleh ada transaksi apapun kecuali dengan mereka. Yang kedua,
yang kemudian dilakukan adalah izin jual beli. Tidak boleh ada jual beli di lokasi 9 kecamatan itu kecuali kepada pengembang. Lurah, desa, camat, tidak boleh ada transaksi apapun. BPN tidak boleh ada transaksi apapun. Ketiga, mekanisme pembebasannya aneh. Mekanisme pembebasannya aneh ya. Ini masuk PSN. Biasanya kalau pembebasan pemerintah kan ada mana panitia penetapan harga, panitia 8. Kita mau ngomongin juga Bang Said Didu nanti ya Mas Ersu beserta dengan Ini kita dengarkan ini mengenai apa ya bosku, kita dengarkan ya. kepala desa yang melaporkan. Oh. Ini Itu iya. menurut saya itu lebih penting tuh. Nah, soal dulu Bang Said Didu sama Kepala Agus. Siapa namanya, Maskota atau Mahkota namanya siapa? iya ya, namanya itu Maskota Mas Oh, Ersu. Maskota, Kepala Desa ya. Namanya. Ada ini sejak awal kita heran masa ada kepala desa dan dia ketua ABDESI ya, Asosiasi Pemerintah Desa, Betul. malah melaporkan orang seperti Said Didu yang membela rakyatnya. Harusnya kan dia yang membela rakyatnya dan dia harus berterima kasih kepada Said Didu. Malah dia yang melaporkan ke polisi. Itu kan aneh banget ini memang gitu. Dan ini kemudian dibongkar-bongkar oleh netizen ya, siapa ya, seperti biasalah netizen pasti akan bongkar-bongkar ini orang seperti ini. Iya, netizen ini luar biasa sekali. Jadi setelah dibongkar kemudian diberitakan banyaknya rame begitu juga di media sosial maupun memang di media begitu. Dan kemudian ini nama kepala desanya memang Maskota HJS begitu. Dan dia kebetulan Mas Ersu, bukan kebetulan juga sih ya. Nanti tapi namanya itu yang maksud saya kebetulan kepala desa atau Kades Belimbing. Ini kalau belimbing kok kita jadi inget-inget ada yang dulu disebut belimbing sayur ya Mas Ersu. Belimbing sayur ya. Jadi sesuatu tuh seperti ada tangan yang tidak terlihat begitu kemudian seperti menyambung-nyambungkan. Ya, kalau saya melihat di kilap.com ini salah satu yang memberitakan kepala desa Belimbing Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Nah, ini dia orang yang melaporkan Said Didu begitu dengan soal undang-undang ITE dan juga seperti memanas-manasi begitu mengompori masyarakat sekitar untuk kemudian tidak menyetujui proyek PIK begitu. Padahal kondisinya ya memang betul masyarakat kan sudah beberapa kali juga memang Kondisinya memang betul. Nah, ini perlu ya. berdemo di sana Mas Ersu, baik dengan Said Didu maupun tanpa Said Didu. Dan mereka yang protes itu adalah mereka yang mahnya mereka sebut sebagai dirampas begitu oleh pengembang, yang dimana mereka hanya dihargai tadinya masih 60.000, 50.000. Ketika mereka menolak, bukannya mereka kemudian ada mediasi dan kemudian ada diskusi untuk bagaimana harga tanah yang selayaknya begitu, tapi malah justru diturunkan lagi di bawah 50.000 per meter. Ini kan luar biasa sekali. Tekanan ya, seperti zaman-zaman penjajah dulu ya, ditekan dia. Jadi pada akhirnya kepala desa ini, kalau saya melihat ini di akun X, ini rame betul ini Mas Ersu, seperti misalnya Yasin Kara ini mengatakan pengkhianatnya kepala desa katanya, dan kemudian dia Pak Mulyanto ini dari PKS ya dulu Ya, mantan Komisi anggota DPR, 7 mantan anggota DPR begitu. Dia juga mengatakan bahwa Kades yang mempolisikan Said Didu diduga selewengkan dana desa dan harus dituntaskan. Jadi dia menuntut agar dituntaskan. Jadi kemudian sekarang jadi bahwa Maskota HJS ini masih ternyata pernah dilaporkan pada tahun 2023 begitu karena penyelewengan dana desa. Ini kita kalau melihat ini jadi semacam kayak orang ini tersandera atau bagaimana ya Mas Ersu ya? Karena dia Mungkin jadi dia tersandera ya. Nah, itulah terakhir dia jadi kayak apa namanya tuh londo ireng jadinya ya. Nah, itu harap mungkin prediksi kita ya. Apapun terjadi ya, pahlawan-pahlawan negara kita ya zaman tahun 2024 ke atas ini adalah program kepahlawanan itu berbentuk digital dan akurat. Kepada masyarakat harap berhati-hati, jaga tanah masing-masing karena serangan-serangan untuk penguasaan tanah sudah mulai bergerak ya. Rempang, ini Banten sudah mulai mereka kuasai semua. Kemungkinan besar Indonesia ini tanahnya dibeli semua. Kalau kita biar diam saja, begini-begini saja kepada instansi atau ketua-ketua persatuan-persatuan bergerak, awasi. Itu oligarki sudah mulai cakarnya sudah mulai menyerang itu. Oke, demikian dulu reaction kita kali ini bosku. Komen yang cerdas dan beradab agar channel ini semakin berkembang. Semoga sehat-sehat selalu pahlawan-pahlawan kita, terutama Pak Said Didu ya.
berjuang terus untuk rakyat Indonesia. Maju terus, pantang mundur. Demikian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.